Highlight Bigetron by Fatality. Match 1 dan 2 di FFWEC 2026. Let's go, let's go, let's go. Ini dia bermudah match pertama kita pada hari ini. Bagaimanakah dua tim Indonesia akan mengatasi pertabrakan yang terjadi di early game? Karena kalau kita melihat dari teman-teman RRQ Kazu, harusnya hari ini nggak ada nih yang akan menghantui mereka di drop zone mereka karena Shadow Esports tidak bermain. Dan dari Bigetron by Vitality juga tidak ada Twisted Mind yang bermain. So, dua tim Indonesia di map bermudah kali ini harusnya tidak menghadapi kesulitan di early game. Namun, apa yang akan terjadi? Biasanya Vietnam suka tiba-tiba ada, Ajis fan. Ya ada. Dan memang Jauh banget ini karena yang tadi sempat kita bilang ya, di early itu banyak banget invasi-invasi yang menurut gua terlalu lama terjadi dan kurang penting yang gak harusnya dilakuin. Sehingga jadi banyak tim, selain Heavy kita punya Aurora Gaming juga, yang mereka lakukan hanyalah reset. Sampai menit ke-9 ini mereka cuma reset doang gitu. Nggak bisa gitu kan membuat mereka akhirnya untuk jalan ke area zona yang selanjutnya. Nih lihat, yang tadi Ajis Fan bilang zona udah mental banget ke arah bawah. Yang ada di sana hanya ada Buriram. Bayangkan bagaimana Alan akan berjalan menjadi musafir. Alan, temen gue emang yang namanya Alan musafir semua. Dan dia coba dari Sipiar ke arah Kocinok dan juga Pick. Itu juga kalau misalkan RRQ udah cabut ya sama Buriram gitu. Kalau mereka masih stay di sana, itu tentunya bakal jadi buntu sekali untuk teman-teman yang baru masuk zona belakangan kayak Aurora Gaming. Nah, oke, Aurora Gaming udah mulai masuk ke dalam zona nih dan WAG juga sudah standby. Tapi nampaknya kalau kita lihat dari setup makna e-sport itu sendiri, mereka bisa punya keberanian untuk ambil zona secepatnya, fight di dalam zona. Sementara RRQ udah ambil zona lain, mereka masih ngendok di situ. Itu kesalahan mereka sih, kesalahan dari Aurora Gaming menurut gua. Dan harus gua akuin, jalur yang RRQ ambil tadi itu udah nggak ada pilihan lain sehingga mereka pasti babak belur. Ya, pasti babak belur dengan kondisi mereka yang masih reset sampai menit 10 gitu, sampai menit 11 bahkan ya. Jadi itu emang gak akan mudah buat teman-teman RRQ Kazu. Sementara kalau kita melihat Boldmaker dari Lightning Zone kali ini sudah mulai menghujani. Ada berapa tim? Wasana, dia coba untuk berkamuflase sendirian saja di sana di arah keramaian. Adanya Bigetron, WAG, bahkan AG Global yang sebentar lagi sneaky move akan masuk ke arah dalam gitu aja, Sven. Ya, tapi breakthrough momennya cuma terjadi di sana. Tapi lihat! Koja kasih tahu ke warga Shores Asia kalau granatnya siap meledak-ledakan. Warga-warga Thailand di sana, Buriram kehilangan nyaris keseluruhan playernya, tersisa Wasana. Sendirian. Nasib baik Wasana di sana sendirian, meninggalkan teman-temannya. Kalau tidak mungkin di absen semua sama granat dari seorang Koja. Dan anak-anak dari Afida masih cukup pragmatis untuk tetap berada di luar zona sana sambil memanfaatkan keuntungan yang tersisa. Satu-satunya compound yang cukup aman di zona terakhir ini menurut gue udah ditempatin sama Bigetron by Vitality. Makanya itu alasan kenapa Wasana pun tadi nggak coba untuk cover teman-temannya. Dia udah tahu ini kondisi kita udah nggak mungkin secara 100% menang. Jadi gimana caranya kita bisa save placement point aja dan dia bahkan tidak terdetek. Ini akan menjadi nilai plus kalau misalnya ini bakal pecah nih perangnya GOW, WAG sama Bigetron by Vitality. Nggak ada yang fokus sama Wasana sama sekali gitu. Nggak ada yang coba untuk scanning ke arah bawah. Dan GOW datang di waktu yang pas. Apakah Buriram Wasana akan coba untuk melakukan steal kill kali ini aja, Sven? Ya, cukup sulit situasinya karena dia ini udah dapetin top 5 aja udah lebih dari big deal, tapi ketahuan juga pada akhirnya. Koja dengan charge grenade 1, 2, 3 masih bisa di hold sejenak. Tapi tetap fokusnya nggak boleh overfokus karena di sisi lain Anusit udah berhasil dapetin Demon begitu saja. Wasana melawan 3 player dari Bigetron dengan gempuran yang sangat mantap dari Bigetron by Vitality. Mereka harus tetap fokus menyongsong ke zona selanjutnya karena mereka harus segera turun sesaat lagi di mana di bawah sudah ada WAG dan juga Gadapol yang pecah perangnya. Ini kesempatan emas sebenarnya untuk Bigetron by Vitality, tapi yang masih dilakukan sama Bigetron by Vitality ada menghabisi Wasana. Sampai sekarang belum dapat juga. Wasana sempat keluar zona juga dan Bigetron by Vitality akhirnya terhambat dan mereka harus terdelay sejenak. Karena mereka kehilangan momentum lama untuk ngabisin WAG ketika mereka lagi berperang sama God of Wolf. Ya, itu tadi terlalu lama fokus sama Buriram, sama Wasana. Padahal itu ada momen emas banget buat mereka ikut ngericuin WAG sama God of Wolf. Mungkin mereka bisa dapat 2-3 kill. Karena tadi juga WAG ini sempat kehilangan momen ketika satu player dari GOW, Hans, di belakang sendirian kecolongan. Satu orang dari player WAG hilang.
yang tadinya mereka bisa 4 masuk ke dalam zona terakhir. Hans dari belakang nggak ke-detect, langsung tiba-tiba ke pick off 1. Dan Bigetron melewatkan momen itu, sayang banget. Padahal dari atas, ini adalah POV yang sangat enak buat Bigetron tuh campur tangan ke dua tim itu gitu. Betul. God of War-nya cuma 2, WAG-nya udah kehilangan 1 gitu. Tapi mereka fokus sama Wasana doang. Oke, kalau tadi udah sempet kelewatan, sekarang Opor yang nggak boleh dilewatin. Opportunity di depan mata dari seorang Cibeng. Berhasil mendapatkan Tikoy di sana. Udah keculik satu orang, menjadi kesempatan Mas Please One kehilangan setengah darahnya. Bakal sangat fatal, tapi ada ledakan granat datang dari arah Afida. Cukup berbahaya, belum lagi ada Dragon Freeze juga. Dan masih bisa dibuktikan dengan sangat baik oleh Bigetron untuk bertahan. Tetap tenang di arah belakang sambil mencoba mengulur momentum dan memaksa Afida untuk memainkan momentumnya juga saat ini. Afida dituntut untuk 4 lawan 2. Dan akhirnya Bigetron mendapatkan keunggulannya. Nah lo, mulai ditatakin dari kejauhan. Nanseven mungkin jatuh di sana. Tapi kita lihat gimana upaya dari Afida tetap regroup. Belum lagi ada kabel Casey juga yang udah connect elektroterapi di sana udah sangat solid dari Afida, tapi bakal terobos sama Dix. Dix berhasil dapetin satu juga walaupun harus termakan oleh zona anak-anak dari WAG dan giliran anak-anak Bigetron by Fatality izin tampil. Dix hilangan setengah darah, tenang dulu, masih ada tawan masuk dengan menggunakan Valendes, tapi Andosit berhasil dapetin Koja dan Cibeng dengan kekuatan double sniper dari Bigetron by Vitality dengan Morse Cryoman-nya juga mantep banget. Masih bisa dapetin satu lagi Cibeng, tapi Longkong berhasil dapetin Dix akhirnya. Sekarang tinggal 3 lawan 3 dan Koja berbicara mendapatkan satu orang, 2 orang dan satu lagi Andosit. Say goodbye because this is it. Bigetron by Vitality. Let's go, let's go, let's go. Ini dia next era game kita yang kedua pada hari ini di knockout stage day 1. Setelah mendapatkan Buya, Intellect Center, apakah akan terjadi peperangan antara Bigetron by Vitality dengan tim Heavy, ataukah akan ada peperangan dari tim RRQ Kazu dengan tim Afida di arah Matside? Wah, ini bakal seru banget. Early fight akan terjadi buat teman-teman daripada RRQ Kazu. Sementara Intellect Center ditinggalkan oleh Bigetron by Vitality. Mereka mencoba untuk lebih respect terhadap musuhnya dan memberikan IC sepenuhnya terhadap tim Heavy. Kita akan lihat bagaimana kali ini RRQ Kazu akan berhadapan dengan tim Afida, tim yang kita songkang-songkang bahwa yang kita lihat adalah permainan RRQ yang berbeda ya. Karena match pertama juga kan kita nggak lihat mereka main ke arah atas biasanya gitu. Ini tuh tadi melakukan hal yang sama dan itu terjadi hasilnya kurang bagus ternyata ya dua match ini. Kita akan lihat area DK Square kali ini akan ada pertarungan antara 2A, Afida dan juga Aurora Gaming kali ini. Bagaimana adanya resource yang sudah mulai dilemparkan granat demi granat yang sudah mulai mengganggu Afida. Harus ada resetup yang dilakukan, namun Thrill of Battle juga connect ke arah 2 player. Namun lihat bagaimana teman-teman Aurora Gaming akan turun ke arah bawah, hati-hati. Zeus sudah kehilangan banyak hold point, tapi masih ada follow up yang cukup baik. Adanya Bolt Maker kali ini, Lightning Zone, ada Cryomite juga yang sudah diajukan, tapi tawannya tumbang. Menyisakan 3 player saja. Elektroterapi masih ada. Sayang sekali player elektroterapinya nggak di pick off duluan, sehingga Pablo cukup terlindungi di sana. Malah Aurora Gaming yang kali ini harus kehilangan player demi playernya. 4 versus 2. Ini tidak mudah bagi mereka. John mencoba untuk membukakan jalan, namun di Excel bergerak dari area atas mencoba memutarkah? Akan berpisah keduanya, Jun dan di Excel aja fans. Ya, abis udah nggak ada waktu lagi menurut gue untuk Aurora Gaming pun selamat. Mereka juga bakal pincang dan ini nggak berpeluang untuk mereka bisa breakthrough ya momennya, karena 2 player yang baru di revive ini juga pasti lontang-lantung dan harus terpisah. Jadi objektif mereka adalah menyelamatkan placement point. Tapi kita lihat kalau nyamatin diri bisa nggak deh Afida? Apalagi kabel Casey udah kepasang, depan ada Bigetron by Vitality. Cryomine yang sangat on point menuju ke arah Bigetron by Vitality, tapi ledakan Koja lebih on point lagi teman-teman. Kita bisa lihat ditabrak. Granat Koja berhasil menumbangkan tawan. Pablo sisa Anusit. Ayo lo, di absen lagi-lagi sama anak-anak dari Bigetron by Vitality, tapi tidak dihiraukan. Mereka harus fokus menyongsong ke zona selanjutnya. Dan terlihat gimana di sisi lain juga Get High berhasil dapetin Don't Cry, sambil dari arah kejauhan Cibeng juga nembak menuju ke arah satu orang lagi dari anak-anak Aurora Gaming di sana. Dix dan juga Saifa berhasil dapetin Anusit beserta Alan, tapi The Excel udah mengusahakan semaksimalnya sampai harus tiarap
di tangan Dix akhirnya didapatkan juga Jul ya. Gah, gue suka tadi the way dari Dix ini langsung ngambil keputusan untuk Valiandes ke sisi kiri karena dia tahu Afida tuh akan muter lewat situ gitu kan. Dan ternyata efek Valiandes dari seorang Dix itu membuat efek kejutan yang sangat membuat Afida itu tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali. Tapi kita lihat kali ini Koja maju ke arah depan dengan beberapa glue melter yang sudah dibuka ke arah AG Global, memaksa untuk AG Global masuk ke arah dalam dari seorang Cibeng yang coba untuk melakukan follow up. Kali ini Diu ke arah atas. Bigetron by Vitality akan coba bersabar terlebih dahulu karena zona juga sudah mulai bergerak. Namun kesempatan mereka untuk masuk ke arah dalam nampaknya akan semakin sulit karena ada Buriram United kali ini Ajisven yang bakal join ke arah pertempuran. Sento Kaishi, kita lihat gimana sebenarnya mereka sudah sama-sama mengetahui posisi lawan mereka masing-masing. Bigetron coba utak-atik pergerakan mereka sambil memancing lawannya. Di sisi lain Keong mengusahakan yang terbaik, masuk ke arah lineup menggantikan Turok Joel dan berhasil mencetak angka di sana. Mereka sudah mendapatkan pick compound terbaik mereka di map Nextera, khususnya di zona terakhir ini. Sementara Buriram juga lagi putar otak gimana caranya nggak berantem sama lantai 2 dulu, tapi bisa natak-natakin yang luar karena yang luar bakal berpotensi menjadi sandwich untuk timnya. Sehingga Buriram United masih bersabar dan nggak mau ambil resiko. Tapi kita lihat apa yang coba dilakukan sama Baros. Wow, resikonya mahal, tapi harga yang dibayar juga cukup mahal. Neblas berhasil dapetin satu orang Get High. Dan sekarang Wasana dalam bahaya. Udah diotak-atik sama seorang Saifa tanpa adanya intensitas dari Bigetron. All Gamer Global perlahan tapi pasti mencengkram Buriram United sehingga menyisakan Wasana dan juga Mosi. Sementara Bigetron enjoy the show dan mereka siap untuk apapun yang ada di depan mata mereka. Tinggal tunggu waktu, detik demi detik berdentum dan Bigetron siap di depan mata untuk ngeklaim Buyah mereka sesaat lagi karena dengan zona yang juga sudah berjalan dan harus memaksa dua tim ini untuk turun. Mau tidak mau, Nameless udah mulai kena kontaknya di tangan seorang Mosi. Sedikit breakthrough mungkin bisa menjadi keajaiban untuk Buriram, tapi ditahan dulu sama Keong. Abis sudah Baros. Keadaan semakin imbang, 3, 2, dan 4 player yang masih ada dari Bigetron butuh fokus untuk bisa mendapatkan Buyah dari Bigetron. Dan itu hanya perkara waktu dan kesabaran aja Julia. Itu gue suka banget cara Bigetron ngeninjain AG Global sih. Menurut gue karena apa yang dilihat kan tadi Cibeng adalah player terakhir yang jalan. Dan dia lihat juga ada pergerakan Buriram ke arah situ. Dan dia merasa kayaknya kalau fightnya 3 tim kayak gini, ini nggak akan worth it. Tapi Diu yang tumbang oleh seorang Moshi kali ini. Kali ini Bigetron by Vitality sudah di depan mata Buyah kedua mereka karena posisi mereka terlihat cukup memuaskan. Saibanya hilang, 2 tim saja. Kali ini bahkan Buriram hanya sisa 2 player. Targeting akan ke sebelah kanan atau kiri dulu. Kak Koja akan melakukan buy dan ini dia Buyah kedua untuk Bigetron by Vitality. Program to win Bigetron by Vitality.